tamu berada di peringkat 8, 3 kali bertanding, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Telah meraih 6 poin. Tekanan kali ini kita saksikan adalah Pablo Frances. Masih terlalu tinggi tendangannya di atas gawang dari Denny Marcel. Pablo Frances. Sahril Ishak kali ini. Masih Sahril Ishak berusaha melewati Fandi Edi dan masih Sahril Ishak. Diamankan saya tadi bola. Meninggalkan lapangan permainan. Kan dari pemain main depan dari Persib Bandung. Atep kali ini. Masih ada penyelamatan tadi. Dan kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Berada dalam tekanan PSM Makassar. Sama berada di posisi ketiga dalam hal tim terproduktif atau juga tim dengan pertahanan terbaik. Ya, di sini kita lihat bagaimana indikasi yang cukup membahayakan bagi tim PSM Makassar. Walaupun tidak banyak pemain yang melakukan penyerangan, Rendra, yang offense, namun dengan 2 bahkan 3 pemain saja sangat menyulitkan bagi tim. Ya, Obiora melakukan heading terhadap Andi Udang, sedikit mendapat gangguan Andi Udang walaupun memang akhirnya juga bola keluar. Di Jarum Indonesia Super League musim ini rata-rata mencetak 2,3 gol dalam setiap pertandingan. Sementara ini PSM Makassar adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 3. Hanya kemasukan 0,6 gol dalam setiap pertandingannya. Dan Haryono kali ini. Wow. Mengenai salah seorang pemain. Sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Satu keputusan sangat tepat tadi bagi Haryono. Walaupun memang tadi tendangan tidak begitu baik dan deflected tadi membahayakan sebenarnya. Namun indikasi dari usaha untuk melakukan shooting dari jarak jauh sangat positif. Di sini memang diperlukan kecermatan, kematangan dari setiap defense untuk memblocking tendangan demi tendangan. Karena kita lihat Baihaqi bin Kaizan. Wildansyah. Atep kali ini. Masih Atep kita saksikan. Berikan bola kepada Wildansyah. Terlalu deras. Sektor penyerangan dari sektor tengah. Untuk merubah bagaimana mereka melakukan attack tentunya. Richard Anore Obiora. Masih Richard Anore Obiora. Langsung saya bola diamankan oleh Baihaqi bin Kaizan. 2 pemain kali ini. Dan Denny Marcel langsung keluar untuk mengamankan gawangnya. Walaupun ada sedikit tabrakan tadi dengan Goran Subara. Iya, mau tidak mau Rendra memang risiko harus diambil oleh Denny Marcel. Yang akhirnya memang menyebabkan sedikit terjadi benturan. Keras sekali. Begitupun juga Denny Marcel yang berputar sebelum terjatuh. Memang ini keputusan yang harus diambil oleh Denny Marcel apabila memang gawangnya ingin terselamatkan. Walaupun memakan korban rekannya sendiri. Kita saksikan bagaimana penyelamatan dari seorang Denny Marcel. Sebuah tabrakan yang cukup keras. Berperan di sektor pertahanan. Membuka atau memancing perangkap offside. Sepak pojok tampak akan dilakukan oleh Hendra Ridwan. Kita saksikan Hendra Ridwan. Pergerakan dari Sahril bin Ishak. Masih Sahril bin Ishak kita saksikan cukup cepat dia. Menuju kepada Christian Gonzalez. Lebih dekat kepada Jayus Mantriasdi. Jadi pemain paling sibuk Jayus Mantriasdi. Jules Basil Onambele. Hendra Ridwan. Kartu kuning tampaknya akan menjadi hadiah bagi Hendra Ridwan. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan. Ya, ini karakter yang hampir sama tentunya Rendra. Kita tahu juga hari ini juga punya tipikal yang hampir sama dengan Hendra Ridwan. Yaitu selalu menjadi orang pertama penjegal serangan dari sektor tengah. Dan di sini kita lihat bagaimana
pelanggaran yang begitu keras dari seorang Hendra Ridwan. Melakukan tackling dari belakang. Berbahaya sekali dan keputusan yang sangat tepat dari wasit memberikan salah pengertian dan kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman kepada Sahril bin Ishak. Masih Sahril Ishak. Christian Gonzalez kepada Atep. Ya. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana sosok dari seorang Hendra Ridwan. Orang yang selalu menghentikan laju serangan dari Persib Bandung dari sektor tengah. Ya, kita lihat bagaimana juga penetrasi dari Sahril bukan hanya dari sektor sebelah kanan Rendra, dia juga berpindah ke sektor sebelah kiri untuk mencari peluang membuat serangan. Christian Gonzalez sudah mencetak 2 gol di musim ini. Baihaki bin Kaizan. Atep. Haryono. Pablo Frances. Andi Odang. Kembali Wildansyah. Haryono. Berikan bola kepada Atep. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini. Dipotong dengan baik oleh Denny Marcel ke sektor sebelah kiri. Ya. Kembali Pablo Frances. Ada sebuah gerakan dari Hendra Ridwan. Iya, tentunya memang harus sedikit berhati-hati Hendra Ridwan. Dia sedikit juga marah kepada rekan-rekannya yang memang tidak ada orang yang melapis gerakan dari Pablo Frances sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi. Terlihat memang ada 2 pemain yang bekerja sangat keras di malam hari ini bagi tim PSM Makassar, yaitu Hendra Ridwan. Menuju kepada Pablo Frances. Duel dengan Jayusman Triasdi. Masih Pablo Frances. Atep kembali. Umpan ke dalam kotak penalti menuju Christian Gonzalez dan Sahril bin Ishak. Mulai menguasai jalannya pertandingan melalui sektor lapangan tengah para pemain Persib Bandung. Kembali Sahril Ishak kali ini dengan Fandi Edi. Dapat dibaca tadi oleh Fandi Edi. Crossing berikutnya dari Sahril Ishak. Untuk kali kedua kita bagaimana Fandi Edi sudah mengetahui apabila Sahril melakukan crossing sehingga 2 kali juga dia mampu memblok bola sehingga tidak mengarah ke gawang. Konsentrasi yang masih baik di kubu pertahanan dari PSM Makassar. Christian Gonzalez. Cukup kosong kali ini Baihaki Kaizan. Akan Suchau Nutnum. Eka Ramdhani kali ini ke tiang jauh kepada Christian Gonzalez. Walaupun dia kehilangan bola bagi timnya, dia juga sering sekali turun untuk melakukan pertahanan. Andi Odang. Diva Tarkas tadi. Atep. Pablo Frances berikan bola kepada Sahril bin Ishak. Kali ini Sahril bin Ishak kembali langsung diamankan oleh Fandi Edi. Fandi Edi. Baihaki Kaizan, Sahril bin Ishak, umpan ke dalam kotak penalti. Kembali masih ada Jayusman Triasdi. Dan kali ini adalah Richard Anore Obiora. Berikan bola menuju kepada Andi Odang. Sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Nova Arianto. Masih Nova Arianto. Haryono menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Goran Subara.
Fandi Edi mulai tertekan. Kita lihat bagaimana strategi dari Robert dan Albert masih berjalan sangat baik dan sangat rapi. Atep kembali kali ini. Masih Atep kita saksikan. Kembali menuju kepada Sahril Ishak. Kembali dia memberikan kerjasama. Maksudnya kepada Pablo Frances. Langsung saya diamankan oleh Goran Subara. Dan Persib Bandung pun juga masih menyimpan seorang kekuatan lamanya. Ya, walaupun sedikit terlambat bagaimana protes dari anak-anak Makassar, namun memang saya pikir satu keputusan sangat tepat bahwa memang Frances berdiri pada posisi offside. Sebelumnya kita lihat bagaimana gerakan teknik yang sangat baik dari Suarez. Dan juga tentunya adalah sebuah hal yang sangat besar bagi Listiadi untuk bisa mendapatkan ilmu dari Robert dan Albert. Iya, memang tidak begitu terlihat dari jarak pandang kita di sini. Sedikit sulit untuk melihat bagaimana pergerakannya. Memang tidak ada protes sedikit pun dari Eloko. Memang dia berdiri pada posisi yang offside. Dan saya setuju Rendra yang dikatakan Rendra tadi bahwa memang suatu pelajaran ilmu lebih banyak daripada Robert Albert. Paling tidak untuk karirnya di masa menjadi seorang pelatih. Wildan Syah. Christian Gonzalez. Pablo Frances. Kita saksikan bagaimana bola lebih mengarah kepada Denny Marcel. Hakim bin Kaizan. Kembali kali ini adalah Richard Andore Obiora. Diamankan oleh Maman Abdurrahman. Ya. Sahril Ishak kali ini kepada Christian Gonzalez kembali. Haryono. Datang kembali gelombang penyerangan berikutnya dari Persib Bandung. Sahril bin Ishak kembali. Berusaha melewati Fandi Edi dan Sahril bin Ishak. Umpan mendatar kali ini. Masih bisa diamankan oleh Hendra Ridwan. Bertubi-tubi tekanan dari Persib Bandung. Sangat menarik kita lihat dari semua lini. Udah tidak ada tekanan dari pemain Bandung. Ini harus diperhatikan apabila memang mereka tidak mau kebobolan. Diva Tarkas bagi PSM Makassar. Cukup kosong kali ini dan kita saksikan sebuah serangan balik. Membuat Andi Odang mencetak gol yang ketiga di musim ini bagi PSM Makassar. 0-1 Persib Bandung tertinggal dari PSM Makassar di Stadion Siliwangi Bandung. Iya, cukup menarik Rendra. Kita lihat bagaimana hampir separuh atau hampir habis pertandingan dikuasai oleh Persib Bandung. Namun bagaimana kita lihat dengan kesigapan kecerdikan seorang Andi Odang yang diplot sebagai kapten bagi tim Makassar mampu mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama. Saya pikir satu pertandingan yang sangat-sangat tragis bagi tim Maung Bandung. Crossing yang sangat baik dari Diva Tarkas mengarah ke tiang jauh. Dan heading, tanpa bisa diantisipasi oleh seorang Marcus Horizon. Sebuah pressing melalui sundulan kepala yang dilakukan oleh Andi Odang membuat Marcus Haris Maulana, penjaga gawang tim nasional Indonesia, harus menerima kenyataan gawangnya dibobol oleh Andi Odang. Top skor sementara tentunya bagi PSM Makassar dengan 3 gol dalam 4 pertandingannya bersama PSM Makassar. Dan inilah dia selebrasi PSM Makassar. Ya, bahkan juga kita bagaimana Robert Albert juga ikut melakukan selebrasi. Mereka melakukan tekanan demi tekanan. Gawangnya harus kecolongan dengan sebuah umpan panjang Diva Tarkas yang diselesaikan oleh Andi Odang. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Akhir tadi babak pertama, 0-1 Persib Bandung tertinggal atas tamunya PSM Makassar.